Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas daya hantar senyawa ion dan kovalen ya nak. Nah jadi di ikatan kimia itu kan ada jenis ikatan yang sudah kita pelajari, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah senyawa kimianya juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah senyawa ion, kalau dalam larutan, senyawa ion itu akan terurai sempurna menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion itulah yang akan menghantarkan arus listrik. Jadi, kalau dalam larutan, senyawa ionik ini pada umumnya membentuk larutan elektrolit kuat. Contohnya NaCl ini akan terionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif. MgBr2 menjadi Mg2 positif dan 2Br-, CaCl2 menjadi Ca2 positif dan 2Cl-. Ini gimana cara mengionisasikannya? Nanti di tata nama senyawa Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengionisasikannya. Nah, yang di sini yang penting kalian pahami, kalau sudah dibilang senyawa ion, itu pasti ada unsur logam. Itulah cara gampang kalian mengingat. Kalau unsur logam itu biasanya berakhiran atau ium. Misalnya natrium, kalium, kalsium gitu ya, Nak. Yang kedua itu ada senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen itu senyawa yang atomnya berikatan secara kovalen. Nah, ikatan kovalen itu terjadi akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, senyawa kovalen itu ada dua. Ada dia kovalen nonpolar dan kovalen polar. Kalau nonpolar itu perbedaan keelektronegatifannya kecil atau hampir sama ya. Maksudnya nggak ada perbedaan keelektronegatifannya. Nah, jadi kalau misalnya senyawa kovalen polar itu perbedaan keelektronegatifannya besar. Jadi, senyawa kovalen polar itu yang mampu menghantarkan arus listrik karena dalam larutan atau dalam air dia akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Kalau kovalen nonpolar dia tidak bisa menghantarkan arus listrik karena dia tidak terionisasi. Nah, jadi contohnya ini adalah ikatan kovalen polar. Jadi NH3 itu amonia, dalam air dia akan menjadi NH3 aki, ini artinya larutan ya nak. Nah, larutan amonia dia bisa menghantarkan listrik. SO3 ditambah H2O, H2 ini air. Kalau Ibu bilangkan larutan kemarin yang sudah Ibu jelaskan ada pelarut, ada terlarut. Nah, H2O ini pelarutnya, SO3 ini terlarutnya. Dia akan menjadi H2SO4, itu asam sulfat. Bisa menghantarkan listrik. Jadi elektrolit, jadi kalau kalian mau gampang, yang mana sih elektrolit kuat, yang mana elektrolit lemah gitu kan nak. Nah, elektrolit kuat itu biasanya dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Jadi kalau asam kuat itu cara gampangnya celana idaman Cleo Bronson, nomornya sobek celana itu HCl, idaman itu Hi. Nah, kalian paskan di sini ya. Sobek itu H2SO4. Lain dari sini itu masuk ke asam lemah. Jadi asam lemah itu biasanya elektrolit lemah ya nak. Basa kuat itu golongan 1A dan 2A kecuali B. Contohnya NaOH, Na itu natrium, golongan 1A. Ca itu kalsium, golongan 2A. CaOH 2 kali. Nah, lain dari golongan 1A 2A dia masuk ke basa lemah gitu cara gampangnya. Garam itu juga biasanya dia elektrolit kuat ya nak. Jadi garam itu kalau misalnya asam itu biar ada H. Lihat nih depannya H. Ada H kan? Itu namanya asam kuat. Kalau dia basah itu ada OH. Tapi kalau garam cara nandainya tidak ada H ataupun OH. Tuh ya. Nah, jadi yang ini nanti akan Ibu jelaskan video selanjutnya.